Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan kali ini topik pembahasan kita adalah mu'alaf pasti jadi ahli pembohong. Oleh karena itu, seperti biasanya, sebelum kita membahas lebih jauh dari topik ini, mari kita menyaksikan cuplikan video berikut ini. Orang tua saya Nasrani, keluarga besar saya kebanyakan Katolik, tapi orang tua saya ibu dan bapak itu pada saat saya lahir agamanya Kristen Protestan. Dari cuplikan video tadi, kita melihat seorang wanita yang disebut Anissa Teresia atau dipanggil Tere. Dalam pemaparan awalnya ini nampak sekali dan membuktikan bahwa dia adalah seorang pembohong, yang adalah seorang mualaf. Mengapa? Mari kita buktikan. Yang pertama, dia katakan bahwa orang tuanya adalah Nasrani. Perlu diingat bahwa Nasrani bukanlah Kristen. Nasrani ini adalah sebuah sekte daripada Yahudisme. Orang yang beragama Yahudi. Jadi Nasrani ini adalah sekte dari Yahudi, bukan Kristen. Yang kedua, dia katakan bahwa keluarganya adalah Katolik. Namun ketika dia lahir, agamanya Kristen Protestan. Dari mana nyambungnya? Dia keluarganya Katolik, tapi dia lahir sebagai Protestan. Ya, kalau keluarganya Katolik, dia lahir pasti Katolik, bukan Protestan. Kecuali nanti perjalanan waktu, lalu dia mengambil keputusan untuk masuk Katolik, itu beda lagi. Tapi di sini dia klaim bahwa dia lahir itu Protestan padahal keluarganya Katolik. Jadi ini nampak sekali bahwa orang ini mengarang-arang cerita. Ya. Dan ini terbukti bahwa dia bukan seorang mualaf. Tapi dia berdusta, dia berbohong. Ya. Ini nampak sekali. Oke ya. Nah, dan nanti kita akan buktikan kebohongan-kebohongan lanjutannya. Oleh sebab itu, mari kita kembali menyaksikan cuplikan videonya berikut ini. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP, saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 plus 1 itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang Esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu ke guru agama saya, dulu karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabachthani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Dalam videonya tadi ada beberapa hal penting yang kita akan soroti. Ya. Yang pertama, dia katakan bahwa dia menemukan posisi Nabi Isa di dalam Bible. Dan Nabi Isa berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapaknya. Anissa, kamu harus tahu, di dalam Alkitab tidak ada yang namanya Nabi Isa.
yang ada di dalam Alkitab atau Bible adalah Yesus Kristus, bukan Isa. Itu yang pertama. Dan Isa tidak pernah berdoa di Taman Getsemani. Karena Isa tidak ada di dalam Alkitab. Yang berdoa di Taman Getsemani itu adalah Yesus. Dan Isa tidak pernah berdoa kepada Bapa di sorga. Karena itu adalah kekafiran, kesesatan menurut Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mengenal yang namanya Bapa, sehingga kalau Isa berdoa kepada Bapa, maka itu adalah kafir. Berarti kamu mengatakan bahwa Isa itu kafir karena dia berdoa kepada Bapa. Jadi, dalam hal ini saja kamu tidak tahu menau tentang Alkitab. Karena di dalam Alkitab tidak pernah tercatat satu kata pun Isa di dalamnya. Ya. Kalau kamu menyinggung Isa di Al-Quran, saya tidak komentar apa-apa. Tapi karena kamu singgung tentang Alkitab, Getsemani, maka saya bicara. Ini membuktikan bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu katakan surah Markus pasal 12 ayat 28 sampai 29. Alkitab tidak pernah mengenal yang namanya surah Markus. Surah itu di dalam Al-Quran, bukan di dalam Alkitab. Ya. Jadi ini nyata membuktikan bahwa kamu adalah seorang Muslim, bukan Kristen. Karena Kristen menyebut Markus itu adalah Injil, Injil Markus, bukan surah Markus. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa kamu adalah seorang muslimah yang disewa oleh Ustadz Nababan untuk membuat konten. Ya. Nampak sekali itu. Kemudian kamu katakan bahwa sesuai dengan hukum Taurat di dalam Keluaran 20 mengatakan bahwa Allah itu Esa. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 tidak ada satu ungkapan pun mengatakan Allah itu Esa, enggak ada. Ya. Kalau yang ayat yang mengatakan bahwa Allah itu Esa itu bukan dalam kitab Ulangan pasal 20. Ya. Nah, ini bukti bahwa kamu mengatakan kamu dulu katekisasi. Kamu tidak tahu apa-apa, berarti kamu tidak pernah katekisasi. Kamu hanya dengar cerita-cerita dari teman-teman Kristen. Bahwa mereka kalau di Kristen itu ada kelas yang namanya katekisasi. Dan kamu mengadopsi itu untuk wawancara kamu dengan Nababan gitu. Kamu sama dengan Nababan itu, sama nggak tahu apa-apa. Si Nababan itu tahu apa tentang Alkitab? Nggak tahu apa-apa. Gitu. Kemudian hal berikut yaitu kamu katakan kamu sekolah di kesusteraan, ya, kesusteran. Kamu bilang kamu lahir sebagai orang Kristen Protestan, tapi kamu studi di kesusteran, mau jadi suster. Mana di Protestan itu sekolah jadi suster? Nggak ada. Itu adanya di Katolik. Nyata sekali kamu tuh tukang bohong. Makanya saya bilang bahwa mu'alaf itu ya adalah ahli pembohong. Dan kamu salah satunya. Di Kristen Protestan itu tidak kenal yang namanya sekolah kesusteran, itu nggak ada. Itu adanya di Katolik. Kalau kita di Kristen Protestan itu sekolah teologi, sekolah Alkitab, laki maupun perempuan. Nggak ada yang sekolah suster, itu nggak ada. Omong kosong apa yang kamu sedang ceritakan di sini, kekonyolanmu itu. Terus kamu katakan bahwa kenapa Yesus menanyakan Eloi Eloi sabachthani? Yesus tidak pernah
Ya, menanyakan Eloi Eloi lama sabatani, nggak ada pernah itu. Apalagi kamu bilang itu adalah Isa. Isa mana pernah ngomong Eloi Eloi lama sabatani, nggak ada. Yang ngomong Eloi Eloi sabatani itu Yesus dalam bahasa Aram. Ya, tapi bukan berarti dia menanyakan, nggak ada dia menanyakan di situ. Yang ada adalah dia mengutip kitab Mazmur yang mengatakan Eloi Eloi lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan menanyakan Eloi. Kau menanyakan Eloi. Terus kamu bilang, kata guru atau pimpinan sustermu itu mengatakan jangan bertanya hal-hal yang di luar jangkauan manusia. Loh, bertanya Eloi Eloi, bertanya tentang Tuhan itu bukan di luar jangkauan manusia, justru harus dijelaskan. Orang Kristen apa saja yang ditanyakan harus bisa dijawab berdasarkan Alkitab. Bukan tidak boleh. Bukan seperti di Islam. Kalau di Islam memang begitu, nggak boleh bertanya. Karena kalau bertanya, kata Al-Quran, ya, justru membuat kamu tambah sesat. Kalau di Kristen disuruh bertanya supaya dijelaskan agar mengerti. Anissa, jadi pola pikir kamu tuh pola pikir Islam. Lah kamu mau buat narasi untuk Kristen, nggak nyambung. Di Kristen itu disuruh uji, disuruh bertanya, disuruh mencari tahu supaya tahu. Suruh bertanya. Bukan tidak boleh bertanya. Nah kalau itu mah di Islam tidak boleh bertanya. Apapun kata ulama itu harus diikuti, ditaati, nggak boleh banyak nanya. Nanti kalau kamu bertanya, dijelaskan kamu tambah sesat, gitu ya. Nah jadi ini membuktikan bahwa kamu adalah seorang pembohong, penipu, ya. Nah mari kita lanjutkan dengan apa yang si Anissa ini omongkan. Teman saya ketika kita sedang berdiskusi tentang eksistensi kehidupan dan siapa pemilik alam semesta ini, dia mengatakan, jangan khawatir, Yesus juga kita akui loh. Loh, saya pikir bukannya kamu mengakuinya. Dulu saya belum menyebut dengan Nabi malahnya, Muhammad gitu saya bilang. Tuh, iya, tapi Nabi Muhammad itu Nabi terakhir kami, dan Yesus juga Nabi. Maksudnya, iya, Yesus kita akui sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Kalau nggak percaya, lihat aja Al-Quran. Padahal dari situ saya memulai riset saya, Ustadz, tentang siapa sebenarnya Yesus yang ada di Al-Quran, dan itu yang mengantarkan saya, Alhamdulillah, ke jalan tauhid ini. Selanjutnya, di dalam cuplikan video baru saja kita saksikan itu, si Anissa ini dalam dialognya dengan temannya yang muslim itu, temannya katakan bahwa jangan khawatir, Yesus juga kita akui loh. Saya mau beritahu, Islam tidak pernah mengakui Yesus Kristus. Yang Islam akui itu adalah Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Jadi Islam hanya mengakui Isa Al-Masih sebagai Nabi. Orang Islam. Bukan Yesus. Orang Islam tidak pernah mengakui Yesus Kristus sebagai Nabi. Kalau mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Nabi, tidak mungkin mereka hujat caci maki dia sampai mengatakan bahwa Yesus pakai kolor lah, ya kan, diseret-seret lah, pencuri lah, pendusta lah, menghina, mengolok, menghujat dia. Karena orang Islam sangat hormati Nabi mereka. Jadi di sini kamu bohong. Lalu dari situlah kamu akhirnya membuat riset tentang siapa Yesus yang ada di Al-Quran. Yesus nggak pernah tertulis dalam Al-Quran. Kamu cari sampai rambutmu gugur semua dari tempatnya, termasuk alis-alismu pun tidak menemukan Yesus di dalam Al-Quran. Yang ada adalah Isa Al-Masih.
Kita belum bahas lebih jauh lagi. Membedakan antara Isa dan Yesus itu belum. Kita baru di halaman depan nih. Ya. Dan itulah yang membuat kamu penganut tauhid. Ya silahkan, itu hak kamu. Tidak ada yang larang. Kamu mau percaya atau menganut tauhid ke, menganut politeis ke, ya, miliarenteis ke, itu urusan kamu. Bahkan kamu tidak percaya adanya Tuhan seperti ateis, itu hak kamu. Tidak ada yang larang itu. Ya. Tapi kalau kamu katakan bahwa buat riset Yesus dalam Al-Quran, tidak ada. Orang Arab itu tidak pernah menyebut Yesus itu Isa, nggak ada. Orang Kristen, saudara-saudara kami Kristen di Arab Saudi dan negara-negara Arab itu tidak pernah menyebutkan Yesus itu Isa. Yang mereka sebutkan adalah Yahshua. Jadi kamu cari yang ada Isa itu cuma di Al-Quran. Ya, nggak ada Yesus, nggak ada Yahshua. Nah, ini bukti bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Kamu bilang kamu katekisasi dan didoktrin dengan doktrin-doktrin kekristenan, tapi kamu nggak tahu apa-apa. Masa hanya semudah itu kamu tinggalkan Yesus? Mustahil. Orang Kristen sejati tidak mudah untuk tinggalkan Yesus Kristus. Tapi karena kamu bukan orang Kristen, ya, oke. Jadi di sini nampak sekali bahwa kamu adalah seorang pembohong. Kamu bukan orang Katolik maupun orang Kristen, tapi ngaku-ngaku sebagai orang Katolik dan Kristen. Karena dari narasi kamu aja sudah kelihatan, ketahuan, mudah kami baca. Karena Alkitab katakan, dari buahnya lah kamu tahu dari mana mereka berasal. Dari narasimu, dari omonganmu, dari video singkatmu itu, kami tahu bahwa kamu bukan orang Kristen. Ya, jadi kalau kamu bohongin orang lain silahkan. Tapi kalau sama orang Kristen sejati, kamu tidak mudah untuk menipunya. Kamu silakan menipu saudara-saudara muslim yang gak tahu apa-apa dan membuat mereka tetap tidak hidup dalam kebenaran. Oke? Lalu apa kata Alkitab tentang orang seperti kamu? Mari kita lihat. Jadi orang seperti kamu, Anissa, Alkitab jauh sebelumnya sudah ngomong, dan ini ungkapan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi Yesus Kristus mengatakan orang seperti kamu itu adalah orang bodoh, sangat lamban hatimu. Kalau kamu mengatakan kamu dari latar belakang Kristen, maka kamu dikatakan orang bodoh yang sangat lamban hati, sehingga nggak ngerti, nggak percaya kepada perkataan para nabi tentang Yesus Kristus. Ya wajar sajalah kamu tinggalkan iman kamu, karena kamu orang bodoh, hatimu lamban sekali. Dijelaskan sampai berbuih mulut para pengajar pun kamu nggak ngerti. Itulah kamu. Yesus yang ngomong loh ya, bukan saya. Ya, kamu orang bodoh yang sangat lamban hatinya sehingga tidak menangkap kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kamu bodoh, kamu sangat lamban, maka apa yang dikatakan oleh Alkitab selanjutnya? Di dalam 2 Timotius, pasalnya yang ketiga ayat 7-9, bunyinya begini. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi di sini dikatakan kamu diajar,
terus ingin diajar, tapi kamu tidak pernah akan mengenal kebenaran karena kamu sangat bodoh dan lamban. 2 Timotius pasal 3 ayat 8 dilanjutkan. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Karena kamu bodoh, kamu tidak tahu kebenaran, diajar pun tidak paham-paham, maka kamu menentang kebenaran itu sendiri. Karena apa? Karena itu imanmu tidak tahan uji. Wajar saja kamu jadi mu'alaf. Karena kamu orang bodoh yang tidak tahan uji, yang lamban hatinya menangkap kebenaran. Selanjutnya 2 Timotius pasal 3 ayat 9 dikatakan, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, itu kebodohan menyatakan. Kamu ngomong keluarga kamu Katolik, tapi kamu lahir jadi Kristen Protestan. Lah kamu Kristen Protestan, tapi studi di kesusteran. Kagak nyambung. Neng, nggak nyambung. Nah, itulah kebodohan kamu yang kamu pertontonkan dan kami tertawa gitu. Ya. Selanjutnya di dalam Amsal pasal 22 ayat 15 dikatakan, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi, kebodohan itu melekat pada hati kamu. Dan untuk mengusir itu harus pakai tongkat. Ya. Itu. Makanya jangan jadi orang bodoh. Selanjutnya, Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi karena kamu tukang pembohong, maka bapamu adalah iblis. Dan kamu sedang melakukan kehendak bapamu, yaitu berdusta. Dan kamu tidak hidup dalam kebenaran seperti bapamu tidak hidup dalam kebenaran. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam kamu tidak ada kebenaran. Ya. Selanjutnya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 10 dikatakan, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi kamu adalah anak iblis yang penuh dengan rupa-rupa, macam-macam tipu muslihat dan kejahatan. Kamu adalah musuh kebenaran. Dan kamu senantiasa membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Ya, itulah kamu. Itu kata Alkitab tentang diri kamu. Alkitab membongkar diri kamu. Siapa kamu sebenarnya? Kamu adalah seorang pendusta, pembohong, mengaku mu'alaf. Dan mu'alaf adalah ahli pembohong. Semua mu'alaf itu pasti berdusta, berbohong, pasti. Jadilah demikian saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Anissa Terezia atau si Tere ini adalah hanya sebuah rekayasa tipu muslihat kebohongan untuk ingin membenarkan diri.
Jadi saudara-saudaraku muslim, janganlah kalian mau tertipu dengan orang-orang yang semacam ini, yang tukang nipu. Dan mereka adalah anak buahnya Ustadz Nababan yang adalah memang tukang tipu juga. Gitu. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, share kepada teman-teman yang lain, dan komen di kolom komentar. Saya akan siap untuk menjawab Anda. Bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa di video lainnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.